Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Hari ini kita akan mewawancarai Bu Delita dan membuat podcast bareng. Hai. Lihat aja nanti gimana keseruannya. Ya, di sini kami bersama Bu Delita, guru sejarah. Bu Delita itu tuh wali kelas dari kelas X IP1 atau 10 IP1. Nah, di sini kita akan podcast bersama beliau. Ya, saya mau bertanya, Bu. Oke. Gimana ya? Ibu tuh pusing gak sih, Bu, ngajar di kelas 10 IP1, Bu, kalau boleh tahu? Pusing atau tidak ngajar di kelas 10 IPS 1? Pusing atau tidaknya itu kan relatif ya. Kalau kalian sedang baik-baik, sedang unyu-unyu menggemaskan, itu ibu senang. Kita lebih sering sharing di kelas. Tapi yang kadang yang bikin ibu pusing itu, kadang ada saja yang masih malas-malasan di kelas, masih yang hobinya jalan-jalan keluar kelas, dimana kan itu nanti akan banyak memancing teguran-teguran dari guru-guru yang lain. Terus pusing itu ketika kalian lagi-lagi ibu dapat laporan dari guru yang lain tentang pelanggaran kalian. Cobalah kalau kalian itu kan di usia segini, berarti kalian berapa tahun ya rata-rata? 17 udah nyampe? 16. Ini kan masa peralihannya dari remaja mau ke dewasa, harusnya itu kalian sudah mulai berubah pola pikirnya. Percaya aja deh, kalau semuanya pusing sekolah ya pusing pasti. Terus guru, ibu pun ditanya pusing atau enggak, ya ada masanya ibu pusing, ada masanya ibu nggak pusing. Gitu ya, Bu. Kalau misalkan itu ibu kira-kira bersyukur gak sih, Bu, dapat murid-murid kayak gini 10 IP1 tuh, Bu? Bersyukur atau tidak mendapat murid kelas 10 IPS 1? Kalau dikatain bersyukur, alhamdulillah ibu bersyukur. Jadi ibu kan bisa ketemu dengan kalian, ibu bisa kenal kalian satu persatu. Walaupun ya selama ini kita masih kelas PD itu kan hanya seminggu sekali, terus mapel ibu cuma seminggu sekali. Tapi ya alhamdulillah lah, interaksi di antara kita udah lumayan bagus. Terus ibu bisa mengenal kalian, ibu ya bersyukur. Kalau ibu nggak jadi wali kelas kalian mungkin, atau kalau ibu nggak ngajar di sini, ibu kan nggak bakalan ketemu kalian mungkin ya. Ibu juga nggak bakalan mengenal kalian. Sekalipun kita ketemu, pasti kan kita sebagai orang yang tidak saling kenal. Tapi kalau sekarang ditanya ibu bersyukur apa enggak, ibu bersyukur jadi wali kelas kalian. Dan ya ibu harapannya bisa membawa kalian ke arah yang lebih baik. Amin. Dari lubuk hati ibu paling dalam tuh, ibu pernah kepikiran nggak, Bu? Ibu tuh kayak stres atau pusing karena ngajar 10 IP1 kan, Bu? Nah terus ibu tuh kayak, aduh mau pindah kelas itu, pindah wali kelas gitu. Ibu pernah berpikir kayak gitu gak, Bu? Oke. Ini jawaban jujur apa enggak nih? Jujur. Oke. Kalau sepusing-pusingnya ibu ya, sepusing-pusingnya ibu sebenarnya kalau ibu ngomong di depan kalian, ya udahlah ibu ganti wali kelas aja, atau kamu silakan cari wali kelas yang lain, itu sebenarnya di hati ibunya mah ya enggak. Karena ibu percaya setiap anak kan adalah bintang. Sama seperti kayak Yapera. Gimana ya Yapera? Yapera. Yes. Yapera. Yes. Yapera. Yes. Yes. Iya. Kan? Setiap anak adalah bintang, jadi ibu percaya bahwa kalian ini suatu saat kalian akan bersinar di waktu kalian masing-masing. Iya, jadi ibu kalau ada pertanyaan, ibu mau nggak ganti jadi wali kelas yang lain? Ibu kalau memang tidak ada tugas dari atasan, ya ibu mau saja menjadi wali kelas kalian, dan ibu nggak pernah kepikiran ya udah ibu nggak jadi wali kelas kalian lagi, enggak. Makasih ya, Bu. Ibu semangat terus ya, Bu, ngajar 10 IP1, Bu. Oke. Sabar ya, Bu. Iya. Ya. Siap. Dilanjut sama Gua. Aduh, apa ya? Apa ya, lu ada ini nggak? Tambahan. mau ngapain, Bu, di sini? Iya, itu ceritanya gimana? Kenapa kok ibu akhirnya bisa ngajar di SMA Yapera? Dari mana?
ibu dari mana, kenapa bisa ngajar dia. Ini sama aja kayak ini ya, bercerita biografi secara tidak langsung ya. Kayak di jenjang karir berarti. Jadi kenapa ibu bisa nyasar di Ampera? Ibu ini termasuk salah satu manusia yang nomaden. Sama kayak pelajaran ibu sejarah, hidupnya nomaden, tapi alhamdulillah mudah-mudahan ya sekarang gak usah nomaden lagi lah, menetap. Jadi dulu ibu itu kan lulus kuliah tahun 2015. Nah 2015 itu ibu sempat ngajar di Brebes. Singkat cerita karena memang suami ibu kerjanya dulu di Kalimantan, akhirnya ibu pindah ke sana 2019. Terus suami ibu dan ibu mencoba peruntungan di CPNS dan alhamdulillah suami ibu lolos, diterima di CPNS. Jadi kebetulan untuk suami ibu itu kan ikutnya kementerian, lembaga kementerian. Jadi kita itu nggak milih mau tempatnya itu di mana. Memang sesuai dengan plotting yang dilakukan oleh pemerintah dan ternyata alhamdulillahnya suami ibu dapatnya penempatan di Jakarta. Akhirnya dari Kalimantan kita balik ke Jakarta. Kembali ke Jakarta, terus ibu juga sempat ngajar di Jakarta Timur di salah satu sekolah di sana pokoknya. Terus ternyata karena memang ibu kan domisilinya di sini di Jombang, jadi Jakarta Timur ke Jombang itu ya lumayan jaraknya kan, hampir 1 jam lebih itu kalau menggunakan motor. Kalau mobil itu udah repot. Akhirnya ibu mencoba mencari-cari lagi pekerjaan yang lain, maksudnya tapi pekerjaannya masih bidang pendidikan. Jadi ibu ngelamar-lamar, ibu cari-cari lowongan pekerjaan itu dari Telegram. Nah kebetulan ada info loker di SMA Yapera ini. Nah begitu itu ibu langsung memasukkan lamaran. Terus pas ternyata posisinya ibu ketika dapat panggilan dari sini, itu ibu sebenarnya sudah diterima juga di sekolahan yang lain. Di daerah Ciater. Nah, awalnya sebenarnya ibu nggak mau berangkat ke sini, tapi kata suami ibu ya udahlah nggak apa-apa berangkat dulu, toh ini baru wawancara kayak. Nah, terus ya udah ibu berangkat ke sini dan ternyata setelah berjalan ibu ngajar di sini, bukannya ibu berkonotasi negatif, tapi memang lebih nyaman di sini sih daripada di sana. Kalau sana kan memang ya adalah pokoknya lebih nyaman, ibu lebih nyaman di Yapera daripada di sana. Jadi bahkan ibu malah resign dari sana. Ibu lebih memilih Yapera. Tuh begitu cintanya ibu sama kalian. Jadi kalian harus nurut-nurut sama ibu. Terus kamu penasaran kenapa yang diambil tuh dulu bidang studi kuliahnya akhirnya tuh sejarah gitu? Kan yang maksudku kan banyak bidang studi lain yang sering mungkin yang lebih banyak diambil orang, tapi yang ibu ambil tuh sejarah, akhirnya sekarang ngajar sejarah gitu. Kenapa ibu ngambil jurusan sejarah? Sebenarnya ini lagi nih cerita lucu. Jadi kebanyakan dongeng nanti ya jadinya ibu ya, tapi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kenapa ibu ngambil sejarah itu sebenarnya ketidaksengajaan. Karena dulu ibu itu SMA itu jurusannya IPS sama kayak kalian. Jadi IPS pas seleksi ujian masuk perguruan tinggi itu PTN itu karena kan IPS, ibu ngambilnya IPC. Pertama ibu malah nyasarnya jurusan itu manajemen, terusnya sama bahasa Inggris. Nah kan awal IPC itu harus boleh memilih 3 jurusan di 2 universitas kalau nggak salah waktu zaman ibu ya, nggak tahu kalau zaman sekarang ibu juga kurang perhatikan. Nah yang satu lagi itu ibu belum punya pilihan. Kata guru olahraga ibu itu kayak, Del ini satu lagi apa? Pak nggak tahu, saya tuh udah nggak punya pilihan. Terus coba Del diisi aja dari untuk jaga-jaga barangkali yang 2 ini nggak diterima. Akhirnya saking ibu pusingnya terus gurunya itu menyarankan ya udah kamu ambil jurusan IPS yang lebih kompleks kayak geografi, sosiologi, sejarah sama PKN. Sama PKN, bukan sama ekonominya malah. Nah, di antara 4 itu ibu bikin lintingan kayak kocokan. Iya, serius ibu. Diacak gitu. Diacak.
Begitu dikocok ternyata yang keluar adalah sejarah. Akhirnya pas pendaftaran itu kan ibu daftarnya melalui jalur rapot kan, daftar serentak di sekolahan. Ya udahlah, kliklah sejarah dan di Universitas Negeri Semarang. Dapat, alhamdulillah yang lolos adalah sejarah di Universitas Negeri Semarang. Padahal ibu pengennya itu manajemen di UNES, kalau enggak bahasa Inggris di UNY di Jogja. Tapi di Semarang, ibu dapatnya di Semarang. Dan tahu nggak, pas pengumuman lulus atau diterimanya itu, ibu tuh sempet nangis karena dulu kan zaman ibu mau masuk kuliah itu di tahun 2011 itu yang namanya, apalagi ibu tinggalnya di desa ya, nggak seperti kalian di kota. Itu yang namanya internet itu masih terbatas. Jadi ketika ibu membuka pengumuman itu, ibu ya ke warnet, buka di sana bareng-bareng sama teman-teman. Begitu tahu bahwa keterimanya di UNES, ya ibu cuma bengong. Karena kan ibu tahu pengennya di Jogja, nggak pengen di Semarang, dan ibu pengennya bahasa Inggris atau manajemen, tapi kenapa harus sejarah gitu. Ibu bengong, terus sampai teman ibu, kamu kenapa kok kamu nggak ada ekspresi senengnya? Ya gimana ya, sampai bingung. Begitu nyampe ke rumah, ditanya lagi gimana, keterima nggak? Keterima. Nah di situ baru ibu nangis. Nangisnya itu antara dua, bahagia sama sedih. Bahagianya itu ibu bersyukur karena tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti ibu, yang tidak usah susah-susah untuk masuk ke universitas negeri. Tapi sedihnya yaitu kenapa harus sejarah dan kenapa harus di UNES. Karena ibu pas SD itu pernah ikut ke UNES itu masih hutan. Nah, ibu nggak logisnya juga kayak gitu. Ibu SD kesana masih hutan, pas SMA kan itu udah berapa tahun ya, pasti udah banyak kemajuan lah, perubahan. Nah ibu takutnya, aduh masa sih aku kuliah dari desa jauh-jauh ke kota, malah di sana di hutan. Nah itu yang bikin ibu sedihnya kayak gitu. Nah kenapa ibu milih sejarah itu sebenarnya sebuah ketidaksengajaan itu ceritanya. Tapi ya sih, Allah itu memang maha pengatur, Allah itu maha mengetahui mana yang terbaik dan mana yang kurang baik buat kita. Nggak ada yang buruk sebenarnya, tapi yang kurang baik buat kita. Jadi setelah ibu flashback, memang di nilai rapot itu untuk nilai sejarah itu yang paling konsisten. Dari semester 1 sampai 5 itu yang grafiknya itu naik. Jadi bukannya ibu sombong ya, ibu nilai sejarah rapot itu 98. Coba. Makanya kalau dilihat, oh iya berarti memang Allah itu tahu apa yang terbaik buat ibu. Nah dari sana ibu mulai terima. Terus pas ke UNES ternyata wah sudah banyak kemajuan, jadi nggak ada lagi penyesalan itu. Saya mau nanya lagi Bu, itu Bu, kadang kan ibu kalau ngajar itu kan kalau nulis di papan tulis tuh ibu tanpa melihat buku-buku ibu bisa apa gitu, padahal tuh materi banyak Bu. Sedangkan saya tuh, ulangan aja tuh papan tulis aja nggak ngapal Bu. Ibu sepapan tulis tuh hafal banget Bu, kok bisa gitu Bu? Iya, alhamdulillah ya. Tapi balik lagi segala sesuatunya itu butuh proses, ya. Dan emang ibu itu tipikal orang-orang yang penghafal. Jadi ibu kalau suruh mengerjakan matematika, ibu malah kadang bisa, kadang enggak. Matematika oke, ketika ibu mendampingi kalian matrikulasi, itu ibu mudah. Jadi ibu paham tuh. Tapi sebulan kemudian ditanya dengan tipe soal yang seperti itu, ibu lupa. Padahal pas mendampingi kalian matrikulasi itu ibu alhamdulillah bisa. Tapi ketika sebulan kemudian ibu lupa, dan memang ibu itu tipikal orang-orang penghafal. Jadi sebenarnya untuk menghafalkan sejarah itu, kita itu kan menghafalkan, setiap orang itu beda-beda jenisnya ya. Kita bisa lihat dari video. Di YouTube itu sekarang banyak banget kok video-video. Nah dari video kita kan kayak kita nonton film nih. Kita kalau nonton film pasti kan kita bisa menceritakan apa sih yang udah kita tonton dari film itu. Sama aja dengan video-video sejarah. Jadi kita bisa menceritakan apa sih yang ada tadi di sejarah ini, kayak gitu kan. Terus memang karena orang sejarah itu memang dididiknya ya untuk menghafal, apalagi ya dapat IPS, SMP dapat, terusnya SMA ada sejarahnya secara khusus. Kuliah juga 4 tahun sejarah. Jadi ya alhamdulillah
Iya, soalnya bukunya nggak ada di dalam kepala ibu. Iya, di luar kepala. Tapi kan nggak semua materi juga, karena memang kalau kuliah itu kan materinya lebih banyak lagi. Jadi kalau SMA itu kan paling mempelajarinya cuma sejarahnya Indonesia saja kan. Ada sejarah minat tapi yang hanya umum-umumnya saja. Tapi kalau di kuliah nanti kalau barangkali ada yang mengikuti jejak ibu nanti, kalau kalian mengambil jurusan sejarah itu kalian akan mempelajari apa itu sejarah Asia Tenggara, sejarah dunia pun iya, sejarah Eropa, Amerika. Luas banget. Pokoknya selama 4 tahun itu ya itu yang dibahas sejarah terus, makanya terus begitu lulus juga ibu ngajar sejarah juga. Ya kan, dari 2015 sekarang 2023. Udah mau 8 tahun ternyata ya ibu di. Iya, 8 tahun. Terus ibu tuh dulu pernah belajar sejarah Perang Dunia I sama Perang Dunia Kedua gak, Bu? Pernah. Pernah. Iya. Itu ibu, maaf Bu, itu ibu kalau soal Perang Dunia gitu tuh ibu lebih suka sejarah kayak sejarah Indonesia atau Perang Dunia gitu, Bu? Sebenarnya semuanya sih seru ya. Jadi kita bisa tahu untuk Perang Dunia. Jadi kan kita bisa tahu gimana sih prosesnya Perang Dunia I sama Perang Dunia Kedua itu. Tapi kalau dibanding-bandingin sama sejarah Indonesia ya ibu lebih sukanya ya bahasnya sejarah Indonesia. Jadi kan kita jadi lebih tahu lagi tentang Indonesia, tentang negara kita. Oke, tadi kan ibu sudah berbagi pengalaman ibu tentang kuliah, terus tentang sejarah juga. Tadi Alfian bertanya gimana sih ibu bisa menghafal materi itu. Nah sekarang coba ibu juga pengen tahu dong ke kalian. Kalian itu sebenarnya untuk secara umum dulu deh, di Yapera itu kalian betah nggak sih? Terus dapat wali kelas ibu ini, kalian itu perasaannya sebenarnya gimana? Gimana nih? Cewek-cewek dulu atau gimana? Lah itu dulu. Ini bu. Ya ladies first. Ya Bangga di Yapera. biasa aja sih. Biasa maksudnya aja. Kayak ya biasa aja. Biasa aja. Terus? Apa wali kelas sendiri? Ya bersyukur nggak? Bersyukur. Ini mana? Oh, iya, bersyukur sih karena ya baik. Bertanya karena apa? Bertanya Betapanya di sini? temennya. Iya karena temennya. Karena di sini temennya udah. Ada enak gak enaknya juga. Iya. Yang bikin pasti kan ada enak dan nggak enaknya nih. Iya. Yang bikin kalian ngerasa nggak enak sekolah di Yapera itu apa? Pulangnya sih Pulang kesorean. Bu. Iya, Pulang kesorean. iya minimal tuh hari Jumatnya pulang cepet. Iya. Terus Terus Apanya ya? Kayaknya itu doang sih kalau di saya. apa pertanyaan Bu? kamu seneng nggak sekolah di Yapera? Senang banget Bu. Terus dapat wali kelas ibu seneng nggak? Senang. Senang. Bilang seneng tapi ekspresinya beda ya. Lah saya kan senyum. Oh iya senyum. Terus ada yang buat kamu nggak suka nggak sama Yapera? Ada Bu, tapi nggak mau saya spill di sini. Oh nggak mau ngomong skill di situ. Kenapa? Iya. Ini mah kalau nggak podcast aja Bu saya bilang. Oh gitu. Pertanyaannya Bu. Sama? Iya. Kamu seneng di Yapera nggak? Senang, Terus dapat wali kelas ibu seneng nggak? senang. Bersyukur banget malahan Bu. Kenapa? Soalnya Ibu baik terus penyabar juga. Jangan kayak gitu dong, nanti ibu aduh paham ya. Terus apa yang buat kamu nggak betah di Yapera? Apa ya? Poinnya mainnya poin mulu sih Bu. Cuman alhamdulillah cuma dapat poin 1 waktu itu. Dihilangkan ya. Ya. Oke, gimana cowok-cowok? Ari ngumpet Ari. Ngomong Ari. Ngomong apa ya? Ya tadi kata Bu Delita Apa? Kamu suka nggak sekolah di Yapera? Netral sih. Netral. Iya. Gimana ya? Ada suka, ada dukanya. Gimana ya? Soalnya ini bukan keinginan sendiri. Oh, bukan Orang tua. Soalnya saya pengennya di kampung, cuma dioper aja ke sini. Katanya pendidikannya kurang di sono. Jadi suruh sini. Tapi enak sih di sini. Katanya bagus.
Saya Katanya bagus. Terus Iya. setelah Soalnya- ini gimana? soalnya orang tua tahu gitu yang terbaik buat anaknya. Ya enak aja, agama lebih ke agama gitu. Sekolahnya poin-poin terus. Suka subhanallah. Terus kamu senang nggak dapet wali kelas ibu? Ya seneng-seneng aja bu. Gimana ya kalau nanya langsung dijawab gitu bu. Kayak gimana kayak ya Tapi pas kalau respon. nanya nggak langsung dijawab, dibilangnya ibu sombong. Iya. Masalahnya saya pernah masalahnya saya dapat gitu bu. Pernah dapat SMP. Oh, punya pengalaman. Iya, nanya dijawabnya lama sampai besok lagi susah. Udah kayak ibu. Udah, Pas respon berarti ya. biar. Ganjar Pai. Siapa yang mau jawab lagi? Saya bu, saya. Ya, Ustaz. Apa pertanyaannya bu? Senang nggak sekolah di Yapera? Senang-senang aja sih. Ya. Terusnya kamu senang nggak dapat wali kelas ibu? Senang sih, soalnya kayak ibu tuh selalu sabar kayak ngadepin ya muridnya yang beginilah. Yang beginilah, yang begitulah ya. Iya. Udah sih gitu aja. Pian. Oke, aman. Oh, aman dulu. Iya. Apa bu pertanyaan? Kamu suka nggak sekolah di Yapera? Suka banget bu. Oh, suka banget. Iya. Apa sih yang bikin kamu suka banget sekolah di Yapera? Agamanya bagus sama pendidikannya juga bagus. Udah sih itu dong. Kalau dapat wali kelas ibu? Seneng sih soalnya ibu tuh baik, penyabar, terus gak pernah emosi gitu. Oh, alhamdulillah ya. Ada ibu jadi GR nih jadi. Ya, Alfia. Nah, kalau untuk saya bu, kalau untuk saya, aduh, sebelumnya saya minta maaf dulu ya bu. Minta maaf. Kalau untuk saya jujur agak kurang betah sih bu. Kenapa? Gimana ya, fasilitas kurang, kelas depan parkiran, tempat duduk kayak gitu. Terus gimana ya? Terus air, apa ya, air kamar mandi itu tuh bau besi bu. Rasa besi gitu, kayak gimana gitu. Terus kalau untuk kelas sih sebenarnya enak-enak aja ya. Kelasnya kalau dibersihin sih bersih ya. Kalau untuk murid-muridnya aduh. Ya tapi saya bersyukur banget, alhamdulillah punya temen di sini. Terus juga saya dapat wali kelas Bu Delita tuh, aduh, alhamdulillah. Itu tuh enak banget bu. Saya tuh dari dari SD sampai SMP tuh dapat wali kelas sih enak-enak aja. Tapi kalau paling enak tuh Bu Del bu. Benar bu, nggak bohong saya bu. Ntar dulu, kamu ngomong kayak gini karena depan ibu atau gimana? Nggak benar. Biar orangnya jujur. Apa ya? Ya intinya gitu lah, saya bersyukur kalau untuk di Yapera. Ya tapi kalau saya di Yapera di sini kan karena juga pilihan orang tua sih. Oh, tidak apa. Ha-ha. Tapi juga rumah deket ya, saya mau aja lah. Lanjut kakak. Terus selama di Yapera ya seneng sih overall. Kayak di sini tuh yang ngebuat ini jadi lebih seru adalah dia tuh punya kayak kelas seni gitu yang kayaknya tuh di hampir di sekolah-sekolah lain tuh nggak ada yang punya gitu, nggak ada yang menyediakan fasilitas buat anak-anaknya bisa ngejar minatnya gitu. Ya itu sih yang mungkin ngebedain. Tapi kalau ya bener masalah fasilitas kayaknya masih agak kurang. Kita masih dapat kelas yang di depan parkiran yang mana ini jadi PR banget kalau lagi piket tuh berdebu sampai masuk ke dalam gitu. Dan kayaknya bentuknya tuh udah bukan debu lagi. Bentuknya udah pasir, kayak pasir pantai gitu. Terus buat Budel gimana ya? Bersyukur banget emang bener dari Kak Tafian. Aku juga sama dari dulu dapat wali kelas dari SD SMP tuh biasanya cuek gitu. Kalau sama Bu Delita tuh ya better lah. Udah. Nih, tadi siapa yang mau nanya? Tadi kan udah nanya-nanya tentang pekerjaan ibu, profesi ibu. Sekarang kita mau nanya tentang keseharian pribadi ibu nih. Ibu biasanya kalau di luar sekolah ada kegiatan lain nggak? Kegiatan lain di luar sekolah. Kegiatan ibu di luar sekolah ya, iya paling itu olahraga. Olahraga juga paling kan cuma seminggu berapa kali doang. Badminton paling seminggu cuma 2 kali.
Terusnya ya seperti ibu-ibu pada umumnya ya kan, yang mencoba untuk mempunyai tubuh yang proporsional. Ibu juga senam aerobik seminggu sekali. Terus ya paling bergaul sama tetangga-tetangga, pengajian. Karena alhamdulillah di lingkungan ibu tuh rutin pengajian seminggu sekali tiap malam Kamis, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Arisan RT nggak ada. Paling ya kumpul-kumpul kayak gitu. Kalau libur nih kebanyakan malah keseringannya ibu kalau libur itu masak-masak. Jadi masak-masak sama tetangga nih. Ayo kita masak nanti makan bareng. Kayak ini kan sebentar lagi puasa ya. Jadi di grup badminton itu sebelum puasa ibu sudah punya rencana tapi nggak tahu ya. Katanya sih pengen jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor, nanti di sana makan bareng. Barangkali kan siapa tahu bisa ketemu sama Jokowi kan. Iya, barangkali Jokowi ada di Istana Bogor, ya kan? Nggak apa-apa kan. Terus katanya mau ada acara apa lagi gitu. Yang terdekat sih untuk keseharian sehari-hari sekarang ya di luar sekolah. Yang terdekat itu sedang mempersiapkan peringatan Isra Mi'raj. Ada dua, ada yang di RW sama ada yang di RT. Yang di RW besok malam minggu depan tanggal 11 itu ada pengajian dan kebetulan ibu dikasih kepercayaan untuk menjadi Master of Ceremony MC, tapi nggak tahu ya. Makanya ini ibu juga harus belajar tentang Isra Mi'raj nih. Siapa ustadz di kelas kita? Jagi. Ya. Nanti ibu harus belajar ke Jagi nih tentang peristiwa Isra Mi'raj nih. Kalau boleh tahu apa riwayat pendidikan ibu? Riwayat pendidikan ibu, oke kita kembali ke sejarah lagi. Jadi riwayat pendidikan ibu, karena ibu lahir dan dibesarkan di Brebes, hampir semuanya itu ada di Brebes. Mulai dari TK ibu di RA Al-Hamid Jipang, di Desa Jipang di Kecamatan Bantarkawung, Kabupatennya Brebes. Kemudian SD, TK alhamdulillah ya setahun lulus. SD di SD Negeri Jipang 1, Brebes juga. Alhamdulillah 6 tahun selesai. Terus SMP-nya juga di SMP Negeri juga. SMP Negeri 1 Bantarkawung di Brebes juga. SMA ini masih di Brebes tapi sudah beda kecamatan. Itu masuknya ke Kecamatan Bumiayu dan itu lumayan dari rumah ibu ke sekolah itu sekitar 45 menit. Di SMA Negeri 1 Bumiayu. Nah, kalau semuanya kalian bertanya-tanya, Bu, kenapa sih milih sekolah yang jauh? Karena memang untuk wilayah ibu itu ada SMA yang dekat sebenarnya, cuma yang lebih terkenal dengan kualitasnya itu ya SMA Negeri 1 Bumiayu. Karena SMA Negeri 1 Bumiayu itu sejak ibu sekolah itu sudah jadi sekolah model, sekolah percontohan dari sekolah-sekolah yang ada di Brebes. Ibu kok bisa dapat jadi wali kelas IP1 tuh diacak apa gimana, Bu? Diacak. Sudah langsung ditugaskan sama Pak Ferry. Oh. Terus pesan pertama ibu pas ngajar di sini gitu gimana, Bu? Pertama kali jadi guru deh intinya. Oh, pertama kali jadi guru. Pertama kali jadi guru atau ibu ngajar di sini? Dua-duanya. Kalau pertama kali jadi guru karena ibu memang ngajarnya itu di dekat rumah. Jadi ya memang wah asik nih, jadi bisa ngajar sama anak-anak terus dekat, interaksinya tuh lebih enak soalnya satu bahasa, satu kebudayaan juga. Jadi ya enak, asik, anak-anaknya merasa lebih gampang deket, gampang diatur. Nah, kalau kesan pertama kali ngajar di sini, ibu kesannya baik ya, memang itu karena positifnya di sini ada jam rohis. Ya. Rohis 1 minggu berarti kalian 4 jam, ya kan? Selasa 2 jam, terus Jumat 2 jam. Nah, itu yang jarang sekali dimiliki oleh sekolah-sekolah yang lain. Sekolah yang lain itu ada rohis, tapi itu hanya sebagai organisasi, bukan ada jam khusus seperti ini. Kemudian ada kelas seni juga. Kelas seni kan itu bisa satu ajang untuk mengembangkan bakat dan minat anak
Nah, itu lebih efektif sebenarnya daripada ekstrakurikuler. Kalau ekskul ya emang sama sih, 1 minggu sekali. Cuma kan kalau ekskul tidak sebanyak kelas seni yang ada di sini kan. Kesannya ibu ngerasa takjub sama anak-anak di sini yang memang dapat ilmu agama yang lebih. Ya harapan ibu juga anak-anak di sini itu lebih baik daripada anak-anak yang sekolah di yang lainnya. Bukan berarti sekolahan yang lain nggak baik ya, baik juga. Cuma kalau bisa anak-anak di sini udah dapat bekal rohis itu harus lebih baik lagi daripada yang lain. Ada lagi? Kalau boleh tahu ibu tuh kelahiran tahun berapa sih? Ibu kelahiran tahun berapa? Ya gimana ya? Aduh nanti ketahuan tuanya nih. Ya 90-an. Jadi ya beda tipis lah sama kalian. 17 tahun plus gitu kan. Tapi ada plusnya. Plusnya malah berapa tahun nih? Ibu kelahiran tahun 92. Tuh kan 90-an. 92 berarti sekarang 2003 mau 31 tahun. 31 tahun kurang berapa bulan doang? Bulan. Bulan Juni. Tanggal 16. Waduh, catat ya. Gemini dong. Iya. Gemini. Apalagi? Nanti siap-siap aja nanti rumahnya kedatangan kita. Nanti. Ibu ada gak sih kesan atau motivasi buat anak kelas 10 IPS 1 sama kelas-kelas yang lainnya untuk kedepannya? Pesannya untuk anak-anak kelas 10 IPS 1 khususnya dan sekelas anak-anak yang lain pada umumnya. Jadi pesan ibu sama kalian gini, setiap orang tua pasti itu ingin memberikan hal yang terbaik bagi anaknya. Seperti contohnya tadi ketika ibu tanya kenapa kalian di sini, senang apa enggak? Tadi ada Ari sama Alfian katanya itu kan pilihan orang tua ya. Ingat sebenarnya orang tua itu pasti tidak akan salah memilih. Orang tua mengarahkan kalian kemana ya orang tua, ya itu usahanya orang tua untuk yang terbaik bagi kalian. Karena setiap orang tua itu tidak ada yang ingin anaknya itu hidup susah. Jadi mulai dari sekarang, kalau semuanya kalian ngerasa kalian masih kurang baik ya diperbaiki. Pesannya itu, kemudian rajin sholat, rajin belajar, berdoa jangan lupa, jangan habis sholat, habis itu langsung buka HP. Usahakan habis sholat, zikir dulu, berdoa. Ya, jangan habis sholat, buka HP, ditambah gibah sama teman-temannya, iya kan? Siapa yang suka kayak gini? Terus pesan ibu juga nih, ini untuk sekolah, maksudnya tentang sekolah ya. Sekolah itu memang di setiap sekolah pasti punya peraturan. Pasti ada peraturannya, mau bentuknya poin atau mau bentuknya seperti apa, itu pasti setiap sekolah ada peraturan. Kenapa? Itu untuk membuat kalian menjadi generasi muda yang mempunyai karakteristik yang baik, membuat karakter kalian baik. Kalau semuanya kalian di sekolah itu tidak ada peraturan, nanti sekolah Islam karena nggak ada peraturan memakai ciput, akhirnya kalian nggak pakai ciput, rambutnya kemana-mana, ya kan? Nah, mulai sekarang berarti diperbaikin ya. Boleh nggak pakai ciput, ibu juga sebenarnya enggak, tapi kan berusaha agar rambut itu nggak terlihat, ya. Nah, terusnya kalau ada peraturan lagi, Bu di sini terlambat poin 1. Itu upaya sekolah supaya kalian datang tepat waktu sebenarnya. Jadi jangan melulu dianggap negatif. Wah, sekolah ini adanya poin lagi, ya enggak ya. Ada poin itu supaya kalian lebih baik lagi, punya karakter yang baik sebagai generasi penerus bangsa, karena nanti yang akan meneruskan semua orang-orang tua di sini yaitu kalian. Kalian adalah generasi penerusnya. Jangan sampai kalian mempunyai pribadi yang buruk ya, atau yang kurang baik lah, jangan yang buruk ya. Terus pesannya apalagi ya? Pesannya gini, sebenarnya ini pesan juga buat ibu sendiri. Pesannya adalah happy teacher, happy kids. Ngerti nggak? Jadi ketika guru itu happy, ya guru akan mengalirkan
sesuatu yang akan membuat murid itu juga bahagia. Jadi jangan sampai kalian membuat guru itu tidak happy, tidak bahagia. Usahakan setiap tingkah laku kalian di sekolah maupun di luar, jangan sampai membuat guru itu emosi. Karena ketika guru emosi, yang ada malah kalian dimarah-marahin. Kalau semuanya happy teacher is happy kids, berarti kan gurunya aja bahagia, nanti guru itu akan mengalirkan suasana kebahagiaan juga untuk muridnya, ya. Ingat, semua guru menasehati itu ingin menjadi kalian itu yang terbaik. Orang tua nggak ada satupun orang tua yang ingin anaknya itu hidup susah nantinya. Jadi dengarkan apa kata orang tua. Kalau semuanya ketika kalian melakukan kesalahan terus orang tua menasehati, terus kalian merasa itu benar, ketika debat nih kalian merasa pendapat kalian itu benar, lebih baik kalian diam dulu sampai orang tua itu selesai menasehati kalian. Nanti setelah orang tua selesai menasehati, baru kalian ngomong baik-baik. Pak, Bu, saya boleh nggak berpendapat? Saya boleh nggak menyampaikan apa yang saya rasakan? Jangan ketika orang tua emosi kalian malah langsung nyolot, nanti malah emosinya semakin menjadi-jadi, ya. Tuh. Pokoknya intinya sholat belajar. Jadi orang-orang yang sukses buktikan itu, buat orang tua kalian menangis, tapi menangis karena bangga, bukan karena kecewa. Rame-rame kali. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Maaf mengganggu. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih banget ya Bu atas waktunya. Terus juga terima kasih juga buat kameramen karena nyempetin buat ngevideoin. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.